Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, karena oleh anugerah Tuhan, oleh kasih setia dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini ya. Itu sebabnya kita rindu untuk memulai segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan, karena kita percaya Tuhan Yesus yang menjanjikan kepada setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita rindu dalam hari-hari hidup kita terus merenungkan firman Tuhan saudaraku, dan kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo bagikan kembali, sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tetapi ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Hari yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kami. Pada saat yang indah ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam seluruh jalan dan ketetapan Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang kembali saya akan bagikan buat setiap kita sebagai landasan kehidupan kita, yakni Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saudara, kita tahu bersama tentang perkataan Ayub ini ya. Namun seringkali juga kita gagal melakukannya atau gagal memahaminya. Itu sebabnya saya mau kembali mengingatkan setiap kita dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21. Ayub berkata seperti ini saudara. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah pernyataan atau statement Ayub ketika segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup Ayub itu diizinkan Tuhan untuk habis, saudara ya. Baik keluarganya, baik anak-anaknya, istrinya meninggalkan dia, sakit penyakit menghampiri hidupnya, harta bendanya habis. Ayub dengan kebesaran hatinya, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa Ayub bisa dengan teguh hati berkata demikian? Karena Ayub menyadari bahwa segala sesuatunya itu milik Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu yang saya punya adalah milik Tuhan. Amin. Namun sebaliknya, kalau kita tidak menyadari bahwa apa yang kita punya adalah titipan Tuhan, kita berkata, oh saya punya ini karena usaha saya punya ini karena saya yang rintis dari nol, saya punya segala sesuatu ini karena saya yang memang bangun pagi, saya selesaikan sampai malam hari, saya buat semuanya sehingga berhasil. Ketika Tuhan izinkan diambil itu semua, kita stres, kita down, kita hancur saudaraku. Makanya dalam dunia ada istilah post power syndrome. Iya kan? Ketika diizinkan Tuhan diambil apa yang pernah dikecap oleh manusia, baik kedudukan, harta, jabatan, iya kan? Lalu kita kecewa, sindromnya itu ada, jadi stres, jadi gampang sakit. Kenapa? Karena gak menyadari hal ini. Nah, itu sebabnya kita hari ini belajar dari perkataan Ayub, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan Tuhan titipkan itu adalah kepercayaan. Sama-sama bilang, itu kepercayaan Tuhan buat hidup saya. Tetapi di sisi lain, kalau memang Tuhan bawa, Tuhan ambil kembali, maka kita siap saudara. Tuhan bisa mengambil dengan caranya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Disitulah kita bisa lihat apakah hati saya terikat dengan pemberiannya atau hati saya terikat dengan sang pemberinya. Ini jadi pertanyaan besar buat setiap kita.
Apakah hati saya terikat kepada pemberian Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan? Sehingga akhirnya tanpa saya sadari saya mengesampingkan sang pemberi dan saya mengutamakan pemberiannya. Berbeda dengan Ayub. Ayub menyadari bahwa itu semua pemberian Tuhan kok. Iya kan? Yang penting hatiku, kata Ayub, melekat kepada sang pemberi. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat setelah Ayub melewati fase itu, maka Tuhan memberkatinya 2 kali lipat, saudaraku. 2 kali lipat. Kenapa? Karena Ayub bisa dipercaya. Hati Ayub tidak ada pada pemberian Tuhan. Hati Ayub ada pada Tuhannya. Saya ajak setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada. Saudaraku, pemberian Tuhan bisa habis, namun kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Amin. Pemberian Tuhan bisa lenyap, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Sekarang kita pilih yang mana? Sementara atau yang kekal? Kalau kita pilih sementara, maka sikap hati kita hanya fokus kepada pemberian Tuhan. Tapi kalau kita memilih yang kekal, maka sikap hati kita akan fokus kepada sang pemberinya. Tuhan, apapun bisa diambil daripadaku karena itu pemberian Tuhan. Dan kita percaya Tuhan bisa memberinya kembali, bahkan lebih dari apa yang kita punya saat ini. Amin. Tetapi ketika kita sadar bahwa Tuhan sang pemberi harus kita ada dalam kehidupan kita, maka gak fokus kepada pemberiannya. Itu sebabnya kenapa banyak orang ribut bicara soal berkat, ribut bicara soal harta, ribut bicara soal pemberian daripada Tuhan yang sifatnya sementara, tetapi tidak lagi fokus kepada pribadinya Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Saling ribut, saling bertengkar, saling sikat, saling serang. Karena apa? Karena pemberian Tuhan. Karena harta benda, kedudukan, jabatan. Itu kan semua pemberian Tuhan. Kalau memang Tuhan mau tahan, Tuhan bisa tahan, saudara. Kalau Tuhan mau memberikan 2 kali lipat, 3 kali lipat, Tuhan bisa berikan. Tetapi jadi pertanyaan, apakah kita bisa dipercaya? Apa maksudnya bisa dipercaya? Apakah hati kita melekat kepada pemberinya atau kepada pemberiannya? Cuman bedaan loh, saudara. Pemberinya dengan pemberiannya. Iya kan? Cuman bedaan tapi bergesernya itu luar biasa. Itu sebabnya hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, secara khusus umat Tuhan yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo, biarkan hati kita melekat kepada sang pemberinya, bukan kepada pemberiannya. Sehingga apapun yang hari-hari ini menimpa hidup kita dapat berkata 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku. Tetapi itu tidak akan menimpaku karena hidupku milik Tuhan. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan. Biarlah fokus hidup kami kepada Tuhan saja. Karena kami tahu pemberian yang berasal daripada Tuhan itu bisa diambil, juga bisa diberikan berkali-kali lipat dalam hidup kami. Semua tergantung kepada sikap hati kami dalam kami melihat segala sesuatu, segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Itu sebabnya hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap umat Tuhan mulai hari ini tetap terus fokus kepada Tuhan saja. Karena ketika kami fokus kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Tuhanlah yang menyediakan dalam hidup kami. Tuhanlah yang mencukupkan hari-hari hidup kami. Sungguh tergenapi firman Tuhan, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Sebab Tuhan yang memberkati. Tapi biarlah hidup kami tidak fokus kepada berkat-berkat Tuhan. Biarlah hidup kami fokus kepada Tuhan semata. Karena kami tahu ada kalanya Engkau pemilik segala sesuatu mengambil dan menguji apakah kami tetap mengasihi-Mu atau kami mengasihi pemberian-pemberian daripada-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Berbeban berat yang memiliki kelemahan hari-hari ini, Tuhan juga tolong. Beri kekuatan, beri keteguhan hati bagi mereka. Sehingga mereka tetap terus hidup bergantung kepada Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap
terus fokus kepada Tuhan, bukan kepada pemberiannya. Tuhan Yesus memberkati kita.